Yuk kita mulai yuk. Yuk standby. Aduh, ini anak belum juga. Deva, yuk Dev. Kita mau mulai. Iya, sorry, gue lagi asik banget main HP. Sorry. Aduh, yaudah yuk, mulai yuk. Hai creative people. Welcome to Kricok Creative Talk bersama host sini ada Dea dan Deva. nah, di episode kita yang pertama ini kan baru mulai nih, kita baru bikin Yes, nih, kita betul. mau ngobrol tentang ruang lingkup kreatif nih. Yes. Kayaknya Deva anak kreatif banget nih, anak seniman juga dah. Iya dong, pasti. Namanya desainer nggak tuh? Namanya desainer kan harus kreatif terus ya kan. Tapi Waduh. ngomong-ngomong soal kreatif nih, menurut lo pribadi, industri kreatif tuh apa sih, Dek, sebenarnya? Kalau Soalnya gue menurut masih gue, bingung nih. iya sih, menurut gue sih kayak ide dari satu orang atau sekelompok orang dijadiin satu tuh, jadi kayak karya yang suatu beda dari orang lain aja gitu, makanya kayak apa terjadinya ada industri kreatif gitu kalau menurut gue ya. Oh, jadi kumpulan orang-orang yang punya ide banyak, terus jadi Mm-mm. labelnya industri kreatif gitu ya. Iya dong. Nah, cocok banget nih sama tamu yang bakal kita undang. Kita bakal ngajak tamu tersebut ngobrol tentang industri kreatif. Pas banget Siapa sih. nih? Siapa nih? Udah, daripada basa-basi kita langsung Yes. panggil aja ya. Iya, Bapak Halo, Ari, Om Ari. Om Ari, selamat datang. Bapak bisa tolong dinyalakan kameranya. Boleh. Malam, Hari. Dea sama Deva. Iya, Double D ya, double D ya. iya betul Om. Iya, Om. Kayak buat Kamu bisa bikin podcastnya double D, double D talk. Keren. Iya. Aduh. Boleh masukannya. Oh ya, buat teman kreatif people yang bingung kenapa kita manggilnya Om, karena sebenarnya Om Ari ini ayahnya teman kita ya, Dek. Iya dong. Akhirnya makanya kita manggilnya Om gitu. Dek. Nah, kan kita bakal bincang-bincang banyak hal nih, mengetahui juga sih apa sih ruang lingkup industri kreatif nih dari Pak Ari sendiri. Nah, sebelum kita mulai lebih dalam lagi, lebih baik di-like dulu deh, like, comment, dan subscribe. Iya, jangan lupa ya, like, comment, subscribe, harus banget ditonton. Di-share Iya, jangan lupa. di-share. Oh iya, apa sih biasanya lonceng ya? Iya, Iya, lonceng. nyalain turn on the notification ya. Masih banyak banget konten selain podcast, ada analisis, ada film pendek, banyak deh pokoknya. Gitu, jadi nama channelnya multimedia DKVU Sakti ya, jangan lupa. Iya, betul. Jangan lupa. Terus kita mulai, langsung nanya. Nah, kita mulai aja ya. Buat creative people yang belum tahu, Om Ari ini siapa sih gitu. Om Ari ini kebetulan CEO dari konten Jempolan Indonesia. Nah, yang udah berapa lama Om di industri kreatif ini? Oh gitu, oke. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu kali ya. Oh iya, boleh Om, boleh Om. Boleh. Kan kalau kamu pernah dengar peribahasa tak kenal maka tak sayang. Bener banget. Kapan dulu banget ya? Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa panggilnya creative people ya? Iya, creative people. Oke, creative people semua, nama saya Arikus Nandar. Kebetulan saya sekarang di bidang bisnis production house yang lebih ke digital content atau content creator ya tepatnya. Kalau sekarang mungkin di spesifik di IG itu ada content creator. Nah, kurang lebih seperti itulah yang saya kerjakan sekarang. Gitu, Dea sama Deva. Kalau apa kan Om Ari kan PH-nya Jempolan Indonesia nih. Ya. Punya visi misi tersendiri nggak sih Om Ari? Sekarang berarti menceritakan tentang usaha saya ya atau perusahaan saya. Nah, nama perusahaan kami adalah Konten Jempolan, PT Konten Jempolan Indonesia atau brandnya adalah Jempolan. Visi dan misinya sebenarnya simple things. Kita syiar dari sisi entertainment content. Ya, ketika kita bicara syiar, lebih kepada sisi menyiarkan sebuah perilaku atau output yang memang kita mau. Maksudnya, kalau yang lebih simpelnya, kita mencontohkan.
Mencontohkan dari konten ya. Kurang lebih seperti itu. Mencontohkan perbuatan yang baik di konten. Seperti itu, dia sama Deva. Oke, nah kalau boleh tahu nih Om, konten jempolan sendiri itu kan, oke, industri kreatif itu kan luas ya Om, ada berupa video, ada musik, ada banyak gitu. Nah konten jempolan sendiri itu lebih ke sektor apa sih Om? Video kah, musik, atau apa gitu? Oke. Kalau di kita, itu semua ada. Ya, jadi kayak pasar malam, kamu masuk ke konten jempolan Indonesia itu pasti ada, semuanya ada. Iya. Kenapa? Kita kayak pasar gitu kan, semuanya ada. Kenapa? Karena kita yakin ketika kita bicara namanya konten itu luas. Dan tadi kamu bilang juga, konten kreatif atau kreatif itu luas. Jadi di semua segmen, di semua yang namanya kebutuhan itu pasti ada. Jadi jangankan kita bicara kalau orang nonton di bioskop ya, dulu ya, orang kalau nonton harus mau di bioskop gitu ya. Kalau sekarang apa? Kamu cukup bawa handphone, kamu bisa nonton kan? Iya, butuh kuota aja sih Om yang banyak. Butuh kuota sekarang kamu melipir ke coffee shop, kamu cuma beli kopi 5.000 wifi gratis, ngomong wifi. Ya kan? Iya, berarti apa? Berarti kalau bahasanya sekarang dunia dalam genggaman atau cuma seujung jempol itu benar terjadi. Ya kan? Gitu. Makanya kita kalau di sisi konten jempol Indonesia mencoba menjangkau ke semua kalangan, ke manapun yang memang selama itu masih ada internet, selama itu ada kuota yang tadi kamu bilang, itu kita menjangkaunya dengan bahasa atau yang istilahnya konten-konten yang kita bikin gitu. Okay. Itu. Dek, seru banget gak sih, Dek? Seru banget, gue jadi banget, inspirasi banget. Jadi pengen join jempolan, Om. Oh ya Om, anak muda kayak kita boleh magang gak sih Om di jempolan gitu Om? Kita dari awal kita berdiri untuk yang magang sudah berapa kali gitu kan, sudah berapa kali kita tampung istilahnya ya, dan itu nggak ada masalah. Cuman karena sekarang ini saat ini kan sedang terutama Jakarta kan lagi PSBB seperti ini, akhirnya juga kita bekerja rata di rumah semua, WFH semua gitu. Jadi untuk saat ini memang kita nggak terima untuk yang magang, tapi nanti ya who knows ketika pandemi ini berakhir ya kita akan buka lagi, dan memang kita tidak menutup ya, terutama untuk teman-teman atau adik-adik yang memang punya kemampuan atau memang pengen belajar, ya silakan. Karena memang prinsip kita berbagi ya, gitu. Iya. Ilmu kalau dibuang mati juga istilahnya nggak bakal berfaedah. Berfaedahnya ketika kita bisa sharing ke yang membutuhkan atau yang memang mau belajar, itu intinya. Oke. Makanya saya senang sekali nih diundang ke sini nih. Kesempatan saya nih untuk ke teman-teman kreatif talk ini, ke Tudi talk ini ya. Saya kasih nama jadinya kan, Tudi talk ya. Kita juga senang Om Ari mau diundang, kita senang banget Om. Kita senang banget Om Ari mau diundang. Makasih banget Om. Ya, sama-sama. Ya, jadi ya ini mungkin kalau misalkan saya nanti ngomongnya agak terlalu lebar segala macam, mohon di nanti tolong Dea sama Deva diarahkan, karena saya kalau udah bicara tentang kreatif ini otak saya nih banyak banget tersimpan di otak saya gitu loh. Waduh. Kita justru butuh yang banyak tersimpan, kan sayang kan Om kalau disimpan kita sebarin ke kreatif. Bener banget. Ya makanya silakan kalau mau ditanya apapun, enggak, selama memang saya bisa jawab akan saya jawab. Oke. Gimana, Dek? Tertarik banget ya. Kayaknya nanti abis COVID, gue magang deh. Magang ya? Awal mula, Dek. Ya Om, ini sebelum ada PT Jempolan ini, Om awal mula bisa terjun ke industri kreatif tuh bagaimana Om? Apa dari inspirasi orang gitu? Gimana ya? Kalau bicara ke personal saya ya, berarti ya. Kalau kerja personal saya justru bahkan saya ini saya kuliah dulu di broadcast ya, di jurusan broadcast. Kalau kamu tahu, kalau teman-teman tahu ada interstudy, ada jurusan broadcastnya. Nah, saya ambil dulu broadcast.
Itu tahun berapa ya? Tahun 90. Kalian belum lahir kayaknya sih. Tahun 90-an lah. Nah, di situ memang kalau di study itu lebih kepada, karena dulu digital belum semasif sekarang. Jadi dulu arahnya ke jadi penyiar ataupun jadi presenter gitu kan arahnya. Lalu kalau nggak ke produksi sebuah program TV atau program radio. Nah, berawal dari situ, berjalannya waktu, ternyata memang karena mungkin muka saya kurang komersil, akhirnya saya nggak dapat nih jadi presenter gitu kan, ya kan? Jadi penyiar pun sempat beberapa kali coba siaran, ternyata memang ya sempat juga kerja di radio, ya lumayan dapat sih gitu kan, cuman ya memang mungkin juga nggak arahnya ke sana, justru larinya ke dunia event organizer. Gitu. Nah, di dunia event organizer ini saya banyak bergaul, banyak bertemu dengan orang-orang, dan ketika zamannya sudah mulai namanya internet ini ada di Indonesia sekitar tahun kurang tahu tahun 2000-an sekian gitu, internet mulai booming di Indonesia. Dunia IO itu mulai bukan tergerus ya, tapi istilahnya sandingi oleh dunia internet atau dunia maya ya. Kalau kalian tahu istilah dumai ya, dunia maya itu kan. Jadi orang ketika mau, misalkan gini, saya di IO, misalkan saya bikin konser ya, bikin konser. Taruh apa ya sekarang? Radityo, siapa sekarang yang lagi happening itu ya? Saya suka banget tuh katanya apa BTS gitu atau siapa gitu ya. Radito. Nah, misalkan saya bikin Adito. Misalkan saya bikin konser dia, ya kan? Secara physically saya akan bisa bikin konsernya dia, terus misalkan dibikin di mana? JHCC segala macam. Bikin meriah. Oke, fine. Tapi untuk di sisi digital, dengan gampangnya saya bikin konser dan dia dilihat dimanapun, bahkan ke seluruh dunia, gitu. Nah, di sini ada satu sisi orang bisa bertemu physically ke Aditonya, tapi di sisi lain terbatas kan, gitu loh. Nah, di sisi lain kalau di dunia digital tidak terbatas. Nah, ini makanya kan sebenarnya dunia ini bisa dikawinkan atau juga bisa menjadi tabrakan. Nah, saya dari situ melihat perkembangannya teknologi ini makin cepat. Kalau dulu kalian mungkin pernah tahu yang namanya handphone Nokia Symbian dulu? Yang keras itu, Om. Yes. Ya. Jadi kalau sekarang OS-nya itu kan Android atau iOS ya. Gitu ya. Nah, kalau dulu Nokia itu namanya Symbian. Nah, ketika zamannya Symbian itu mulai masuk ke Indonesia atau mulai di dunia itu mulai happening, itu kita itu di Indonesia terutama ada yang namanya content provider. Nah, content provider ini menyediakan konten-konten. Contoh, misalkan butuh wallpapernya untuk di handphonenya, dia harus download ke kita. Butuh ringtone, itu kita yang provide semuanya. Butuh games, download ke kita semua. Nah, seiringnya perkembangan tadi teknologi, sekarang kan semua bisa didapatkan di internet, apapun itu, gitu kan? Karena perkembangan orang akhirnya itu orang harus beli. Kalau sekarang kan free pun banyak, gitu. Nah, dari situ saya tertarik bahwa sebenarnya dunia digital ini tidak terbatas dan masanya masih panjang nih. Masanya masih panjang, kenapa? Karena pasti di depan kita nggak tahu nih, ada ciptaan dari teman-teman di sisi developer ini ada aja. Bahkan sekarang nih saya lihat fenomenanya misalkan konten TikTok, ya. TikTok ini pasti akan ada masanya. Orang akan jenuh, bosan. Iya, betul. Gitu loh. Sekarang sih masih happening. Kita lihat 1-2 tahun ke depan. Belum tentu juga. Kenapa? Karena tadi orang berkembang terus. Orang berkembang terus dan cenderung tadi semakin cepat itu booming, semakin cepat juga orang bosen. Kalian bisa perhatikan dah. Beberapa aplikasi yang sebelumnya orang jadi bosen gitu kan. Iya. Nah, cepat gitu. Itu sih. Ini makanya jadi ngeluas minta kalau ngomongin itu. Itu basicnya saya maka tertarik. Saya kenapa nggak coba lagi untuk mulai membuat konten atau buat konten yang memang berhubungan dengan teknologi sekarang atau inline gitu. Oke. Nah, ini kalau ada yang kamu nggak ngerti, kalau berdua nggak ngerti, langsung tanya aja ya. Ini kayak jadi kuliah sih jadinya. Tadi kan Om bilang siaran ya Om. Siaran di mana Om? Kalau boleh tahu?
Dulu saya pernah siaran di radio Musik City, lalu juga pernah di radio sebentar, radio, aduh saya lupa tuh malah, udah lama, udah lama. Tahun berapa Makanya tuh? tadi itu nggak lama sih, karena memang ya tadi saya bilang mungkin arahnya saya tidak ke situ, akhirnya hanya pelaku bisnisnya gitu loh, saya bukan. Oh, oke. Kasarannya saya di balik layarnya, lebih banyak di balik layarnya, bukan sebagai Penyiarnya. penampilnya. Oh, penampil. Gitu kan. Oke. Ya, gitu. Tapi ya kalau nasi sedikit boleh lah, jadi MC apa segala macam masih gitu. Akhirnya tahu lah apa. Kayak jadi kawinan lah masih oke lah gitu kan. Oh ya, Om tadi kan ngomongin soal event organizer, terus apa namanya? Tadi kan bikin perumpamaan konsernya Ardhito dan banyak kan Om. Nah, untuk orang-orang awam sendiri kan masih banyak yang bingung tuh. Sebenarnya apa sih bedanya ekonomi kreatif dengan industri kreatif gitu Om? Mungkin Om Ari bisa jelasin ke creative people biar termasuk kita ya Dek, biar kita paham juga gitu. Justru saya baru dengar yang namanya ekonomi kreatif. Yes, yang saya sering dengar dan sering ya tahu gitu, malah justru tadi industri kreatif gitu. Kalau bicara ekonomi, udah bicara ekonomi kreatif, berarti di situ ada sisi bisnisnya gitu kan. Iya, betul. Ini pengertian saya nih, ini nggak tahu ya kalau di luar sana nanti ada masukan ataupun sanggahan, saya nggak istilahnya nggak ada masalah, karena ini logika saya. Ketika kita bicara ekonomi kreatif, berarti itu yang saya lakukan sekarang. Iya. Kan? Dalam pengertian gini, ketika saya sudah menjual konten yang saya hasilkan atau yang saya produksi, berarti itu sudah termasuk ekonomi kreatif. Kenapa? Ketika orang-orang sudah gini, Dea atau Deva, ketika kamu berdua bikin konten, terus kamu mengharapkan konten ini menjadi monetize, ngerti ya monetize ya, menghasilkan uang, ya, itu menurut saya sudah termasuk di dalam namanya ekonomi kreatif. Gitu. Tapi ketika kamu bikin konten atau kamu bikin sesuatu tapi tidak peduli mau monetize kek, mau ada yang like kek, mau ada yang subscribe kek, bodoh amat gitu, itu menurut saya industri kreatif. Kenapa? Karena ketika bicara industri, ya siapapun yang konsumsi, siapapun yang ini, whatever. Tapi kalau kamu sudah bikin yang namanya sebuah konten yang istilahnya kamu sudah ada target, ini harus laku nih, harus banyak yang nonton supaya dapat penghasilan. Berarti kamu mentargetkan market. Itu ekonomi menurut saya. Oh gitu. Iya, berarti kayak lebih apa ya? Mungkin ekonomi yang mengandalkan ide gitu ya Om. Maksudnya kita jadi SDM-nya gitu ya. Orang kreatif yang jadi... Betul. Sekarang gini, salah satu contoh paling simple, ketika bicara seniman lukis, ya pekerja seni atau seniman lukis ya. Ketika bicara seniman pelukis, ada seniman itu yang pasti punya idealis. Ketika dia melukis, dia tidak memikirkan akan ini bodoh amat mau laku apa enggak, gitu loh. Okay. Yang penting dia mengeluarkan ide-ide liarnya atau ide kreatifnya di kanvas. Oke. Ada juga seniman atau pelukis yang memang dia berdasarkan pesanan misalkan. Misalkan dia tolong dong lukis wajah aku gitu kan, misalkan ke pelukis ini, ya kan? Dia sketch segala macam bla 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 bla. Ini 100.000 misalkan. Berarti kan memang dia bisa membuat berdasarkan homemade atau made by order gitu kan. Nah, menurut saya itu udah ekonomi nih, bicara ekonomi kreatif nih gitu kan. Tapi ketika bicara tadi seniman yang punya idealis yang dibilang gue mau pajang sendiri di galeri gue atau di rumah gue. Ketika ada orang nawar pun dia juga akan belum tentu dia bergeming ketika ada ngomong 100 juta gitu kan. Ya semut-mutnya dia aja gitu kan. Karena memang orang yang benar-benar seniman, ya dia tidak akan peduli ini mau laku apa enggak, ya bodo amat gitu. Yang penting karya gue ciptakan untuk orang nikmatin, terserah orang suka atau tidak. Ya, mau beli apa enggak, yang penting berkarya gitu kan Om. Nih, paling simpel gini, ketika kamu bikin konten atau bikin sesuatu kreatif ya, bicara kreatif, kamu itu punya apa ya? Punya misi dan visinya apa? Ini mau orang suka atau kamu mau ngikutin pasar? Gitu loh. Iya. Gitu. Itu akan ada bedanya. Kenapa? Kalau kamu ngikutin pasar, berarti kamu tidak punya idealis. Karena apa? Karena ketika misalkan nih
sekarang lagi trennya TikTokan, ya kan? Lagi trennya TikTokan. Belum tentu kan semua efek-efek yang ada, efek-efek yang ada di TikTok itu cocok untuk semua orang. Gitu Bener, loh. Om. Ya, benar nggak? Bener, Om, bener. Nggak semuanya. Yes, gitu. Jadi orang akhirnya memaksakan, biar gue eksis, gitu kan. Gue pakailah ini apa, efek-efek ini, gitu kan. Akhirnya apa? Jadi ya cuman jadi bulian doang, gitu. Nah, itu udah nggak idealis, dan menurut saya ya udah itu akhirnya mengikuti pasar aja, gitu loh. Nah, banyak yang orang akhirnya gue bikin konten ya harus gue begini, harus terkonsep, harus terstruktur, harus yang benar-benar keren, baru gue tampilin gitu. Nah, itu yang saya lakukan sekarang nih saat ini. Jadi ketika kita bikin konten pun kita nggak cuma sekedar ada ide nih kita bikin konten A, gitu kan? Iya, mungkin di kampus juga diajarkan bahwa ada tahapan-tahapannya ketika mau bikin proses ya, gitu ya. Ada skrip, ada segala macam, bla bla bla. Nah, itu tahapan-tahapan itu yang kita harus bikin dan ya se-perfect mungkin baru kita tampilin, gitu loh. Tapi ada juga mungkin ada yang kalian pernah lihat konten-konten di YouTube itu konten-konten yang tidak berfaedah menurut saya, tapi jadi laku. Ya akhirnya itu kan karena mengikuti pasar aja, gitu loh. Pasar lagi sukanya begini nih, lihatnya nih TikTokan yang aneh-aneh, yang terbang lah, yang ayap lah, apalah, gitu kan. Gitu. Ya fenomenanya sih memang banyak sih sekarang, aneh-aneh tuh banyak, makanya ini terutama teman-teman yang masih di usia galawers ini ya. Betul. Ini harus benar-benar milah, bisa filter ya. Karena nggak semua konten juga cocok buat kita gitu. Sama seperti kita halnya pakai baju lah. Belum tentu kita pakai baju itu dia bagus pakai baju A. Belum tentu Deva juga bagus pakai baju yang sama gitu loh. Jadi masing-masing kan punya taste masing-masing. Iya. Gitu. Itu sih. Keren banget ya, Dev. Keren. Waduh. Keren banget. Kalau lu gimana, Dev? Kalau masuk industri kreatif mau jadi apa? Kalau gue sih karena gue suka Barbie dan Disney, jadi gue suka animasi. Terus apa ya? Paling mungkin bikin film, jadi sutradara sih deh mungkin. Waduh. Nih ngomong-ngomong tentang film nih ya. Ini Om ya tentang film nih. Menurut Om itu tuh film masuk ke sektor industri kreatif nggak sih, Om? Kalau secara gini, kamu bicara film ya. Bicara film itu lumayan lumayan deep dan lumayan teknisnya, lumayan ribet gini. Ketika bicara film, orang-orang terlibat sudah pasti. Lalu banyak banget yang namanya departemen atau divisi-divisi yang terlibat. Salah satu contohnya yang paling simpel. Ketika bicara film, nggak mungkin yang namanya nggak ada art director. Ya, ngerti nggak art director? Tahu nggak apa? Ya mungkin yang ini bukan sih Om, ini saya nggak tahu ya. Saya nggak ngerti, mungkin yang ngarahin ini bukan sih Om, kayak moodboardnya gitu, yang apa ya, yang nentuin moodboardnya gitu nggak sih Om? Ya, kalau saya terangin ini kita 3 hari 2 malam nggak cukup sih kalau untuk workshop. Karena gini, kalau bicara, ini saya kenapa ngambilnya art director, yang saya bilang di film itu unsurnya banyak banget dan lumayan detail. Ketika bicara art director ini, beliau ini atau timnya art director ini atau divisinya art director ini misalkan nih, kita podcast nih, ya kan? Kita podcast nih. Ketika ada art directornya, ini semua di belakang saya ini kayak sofanya, lalu hordennya, dan ini segala macam di belakang saya ini, termasuk pakaian saya ini harus diatur sama mereka sesuai dengan konsep. Misalkan, nah contoh yang kamu lakukan ketika bicara saya harus pakai baju yang bright gitu ya. Itu salah satu tugas art director. Kenapa? Supaya tampilannya bagus kan, clear, pop art, apa segala macam. Nah, itu baru bicara sayanya nih, belum bicara propertinya. Lalu yang tadi saya bilang nih, sofanya seperti apa, bentuk mana. Nah, itu art director tugasnya benar-benar menciptakan suasana dan sesuai dengan apa skenario. Misal temanya, konsepnya, misalnya kayak Dilan 90 lah, ya kan? Kamu atau kita orang yang tahunnya 90-an yang apa istilahnya zaman dulunya juga ada, masih apa istilahnya masih zaman mudanya, harus dapat tuh bahwa oh
90-an tuh ada moto trail, dia pakai jaket jeans segala macam, itu art director yang bermain seperti itu. Bahkan kayak rumahnya segala macam itu harus sesuai. Itu film itu deep, dan menurut saya kalau bicara kreatif ya di film itu baru kelihatan tuh orang ini kreatif apa enggak gitu. Karena sesuatu yang nggak ada harus ada. Iya. Itu menurut saya kreatif kayak gitu. Jadi Sesuatu. Ya gimana? Setiap detail diperhatiin gitu ya Om. Ya, pastinya. Kalau kamu bicara kreatif, kamu harus gini, bicara detail segala macam itu penting. Kenapa? Karena mata orang yang saya tahu ini senang banget yang namanya melihat detail dan melihat beauty pic ya, atau beauty gambar ya, gitu. Ketika mata ini melihat kejanggalan, dia akan interaksi nih ke otak nih. Ini ada yang nggak beres nih gitu, atau ini nggak asik banget sih gitu. Jadi dari mata ini sebenarnya yang paling penting. Iya. Makanya kamu ketika bikin sesuatu itu harus detail itu sebenarnya. Tujuannya itu. Karena yang kamu manjain kan mata ya. Iya. Mata dulu kan. Iya. Benar nggak? Oh, background kita menarik nggak Om? Oh nggak ngeliat dari tadi nih. Oh galeri review, pantesan. Oh keren. Justru itu. Kalau iya dari perspektif saya ketika kamu bicara ini keren, ya kan? Maksudnya warna-warni gitu ya, nunjukin bahwa pop artnya segala macam. Makanya Om bandingin sama yang warna-warni, saya ingat banget kebetulan warna favorit. Yang eye catching gitu ya Om, vibrant gitu ya. Iya, gitu. Suruh pakai baju kuning, alhamdulillah saya punya gitu kan. Punya gitu kan. Karena emang ketika kita bicara warna clear itu menurut saya justru itu memang kekuatan representatif dari kitanya. Kita cheers segala macam itu ya dari warna yang misalkan kita pakai gitu ya. Betul. Gitu. Gitu. Nah, ini ada yang kurang sih kalau kamu. Ini ya outfit kita ya Om. Iya, pasti pakai ginian harusnya, pakai Apa nih Om? Apa nih? pakai ginian. Jadi biar kayak Deddy Kobuse gitu kan modelannya. Oh iya benar. Jadi kalau Om pakai ginian, masa kesannya saya yang wawancara kalian. Iya betul. Duitnya belum ada Om. Kan tinggal pinjam punya Om. Waduh. Baik banget Om. Gitu. Menarik banget Om tadi. Kalau menurut Om sendiri nih, peran industri kreatif di era ini tuh apa sih sekarang dan seberapa penting perannya itu industri kreatif itu Om? Seberapa penting kamu bilang? Kamu tanya. Seberapa penting dan apa perannya? Oke. Ini amit-amit jangan baik gitu ya. Misal Indonesia perang, ya, dengan siapapun di luar. Tetap yang namanya ketika orang lagi perang itu pasti butuh hiburan. Iya. Oke. Berarti butuh apa? Orang kreatif. Iya. Sama halnya ketika kita bicara ketika perang, orang pasti butuh yang namanya dokter, gitu loh. Dunia kreatif atau orang-orang pekerja seni itu adalah profesi yang menurut saya di satu sisi makanya pernah ada anggapan ketika kita membuat orang tersenyum, terhibur, itu salah satu pahala gitu ya. Nah itu menurut saya ada benernya gitu loh. Ketika kita membuat orang tersenyum, ya dia akan melupakan masalah sejenak gitu. Nah itu tugasnya orang kreatif, dan tapi di sisi lain, di sisi pekerja kreatifnya itu berat banget. Misal saya lagi ada masalah pribadi, tapi saya harus tetap di panggung atau di depan kamera saya harus cheerful, senyum. Nah itu nggak gampang loh, serius. Saya bahkan saya ketemu atau berapa kali syuting dengan ya maksudnya artis-artis yang terbangnya sudah lumayan tinggi, ya mereka ngomong nggak gampang yang sekira orang di depan kamera itu langsung take terus langsung cheer gitu loh tanpa memikirkan gua di rumah lagi A, B, C, D atau ada masalah A, B, itu nggak gampang gitu. Dan menurut saya itu salah satu pekerjaan yang mulia ya di luar pekerjaan-pekerjaan lain gitu. Karena kalau mau lebih dalamnya lagi itu mengobatinya apa? Mengobatinya bukan secara fisikly tapi secara rohani. Mental. Oh iya rohani. Yes. Ya gitu. Jadi menurut saya mulia gitu loh. Makanya kalau ada orang yang bilang artis
artis itu, nah ini konotasinya artis memang akhirnya jelek. Kenapa? Karena kelakuan mereka sendiri sih, gitu ya. Karena kelakuannya mereka akhirnya depresi, nggak kuat nahan, nggak apa ya, apa sih istilahnya, ibadahnya kurang apa segala macem, ya akhirnya ya kenanya yang aneh-aneh gitu loh. Terus pergaulannya nggak bisa filter gitu. Sebenarnya sih itu doang sih. Tapi kalau secara pekerjaannya mereka nggak ada yang salah, dan menurut saya ya tadi salah satu pekerjaan yang mulia gitu loh. Termasuk orang-orang di baliknya ya, orang-orang kreatif di baliknya, script writer, lalu ada desainernya, lalu ada editornya segala macam. Itu ya dia menampilkan yang indah-indah kan, yang bagus-bagus, yang keren-keren. Kan kalian terhibur kan? Iya. Ya. Kalian nonton Korea drakor pasti seneng kan? Kayak anak saya tuh, wah, ya kan? Luar biasa gitu kan. Nah, itu mereka tahu bahwa penonton ini suka. Makanya mereka bikin sesuatu itu benar-benar kreatif, benar-benar menghibur gitu loh, menghibur. Tapi memang karena baik lagi tadi bicara industri atau bicara ekonominya, akhirnya terbatas apa? Terbentur oleh namanya budgeting atau terbatas dengan namanya anggaran. Jadi sebenarnya orang kreatif itu biasanya ide-idenya liar. Tapi apa? Ujung-ujungnya terbentur sama yang namanya anggaran atau budget atau dana. Jika kita mau bikin sesuatu yang keren, yang mewah segala macam, akhirnya ya kita equipmentnya apa nih, mahal, sewanya ini, nah segala macam lah. Akhirnya kayak gitu sih, sebetulnya gitu. Tapi jangan putus asa, pasti ada jalannya. Jangan menyerah lah kalau kata ada masif. Baik. Nah, kalau menurut setahu aku ya Om, di Indonesia tuh SDM industri kreatif tuh masih belum dihargain banget ketimbang yang di luar negeri. Kayak menurut saya tuh lebih dihargain, mau karyanya sekecil apapun atau sebesar apapun pasti dihargain kalau di luar sana. Sedangkan di Indonesia kayak apa sih nih, kayak nggak jelas banget, kayak aneh banget. Cuma gambar, misalnya kalau anak desain kan gitu kan, cuma gambar gitu. Lo kuliah ngapain, gambar doang gitu. Iya. Kalau menurut Om gimana? Ya, ini pertanyaan kalian berdua ini bagus banget, dan memang ini yang lagi coba Om sama teman-teman pekerja seni itu lagi coba discuss. Gini, kalian mungkin kalau dulu waktu zamannya sekolah, ya pernah dengar yang namanya ada bapak pembangunan, ada bapak proklamasi segala macam ya. Di Indonesia nih, kita bicara Indonesia ya, skupnya ya, bukan bicara luar. Nah di Indonesia untuk sampai saat ini belum ada yang namanya bapak kreatif. Ya, ketika saya bicara bapak kreatif, ini bukan semata-mata bapak terus orang dia bapak kreatif itu enggak, bukan. Jadi itu pencetusnya gitu ya. Yes, bukan. Lebih kepada pengayom. Oke. Untuk di Indonesia sampai detik ini itu belum ada figur yang cocok, atau istilahnya bukan dalam artian cocok, atau yang menonjol. Misalkan salah satu contohnya paling simpel, pekerja seni di Indonesia ini asosiasinya masih nggak jelas ya wadahnya. Ketika kita bicara buruh pabrik itu ada namanya SPSI ya, gitu ya. Yang suka kalian lihat demo, misalkan demo naik UMR apa segala macam di mana, di DPR apa segala macam. Nggak tahu kan ya, kalau misalkan mau ke kampus kamu tuh berdua ya kan di DPR suka pada demo naikkan UMR kami, itu kan SPSI itu gitu, masing-masing buruh punya tuh persatuannya. Nah di dunia seni, dunia pekerja seni itu belum ada yang terlihat ataupun yang belum ada yang menonjol. Nah ini nggak ada wadahnya, walaupun memang ada kementerian dari Kemenfo gitu ya, Kemenkraf gitu ya. Cuma mereka belum apa ya, belum serius lah menurut saya menanganinya gitu. Kenapa? Pekerja seni ini ada bisa dihitung mungkin bisa ribuan atau jutaan orang. Kenapa? Karena ketika kita bicara tadi, kamu menyinggung masalah film. Film itu ketika kita bicara film, doang ya. Cuma pekerja seninya di belakangnya itu banyak lagi. Ketika bicara art director, ada yang ngebangun setnya, bikin properti. Wah itu orang bisa ratusan orang gitu. Nah ini dari sisi produksi, belum produksi yang lain gitu. Nah ini belum ada badan atau perorangan yang, hey kamu kalau ada apa-apa ngomong ke sini ya. Kita cari solusi ya bareng-bareng ya.
atau pemerintah, saya coba untuk jembatin ke pemerintah ya, bahwa ini ada gini ABCD. Sekarang nih, ketika zaman sekarang pandemi ini, PSBB ini, kan banyak akhirnya produksi-produksian yang terhambat karena dilarang, gitu kan? Sekarang kalian mikir nggak, teman-teman pekerja seni ini pada ngapain nih? Pada kemana nih lari kerjanya? Bener nggak? Nggak ada kan yang kepikiran apa? Cuman yang sektor yang kata teriak orang kantoran lah, wah nggak bisa kerjaan nih apa segala macam, bla 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 bla. Akhirnya dikasih KJP. Cuman kerja seni siapa wadahnya? Pada mikir nggak kayak gitu? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya mudah-mudahan nih dari podcast ini kita didengerin ya, gitu kan? Karena apa? Karena kalau nggak ada yang mulai dari sekarang, nantinya generasi kedepannya, termasuk kalian ini yang akan terjun di dunia pekerja seni ini, ya akan mengalami hal yang sama dengan kami, gitu loh. Dan sebisa mungkin saya yang sudah duluan, misalnya sudah memulai duluan, ini punya sesuatu biar kalian yang ke depan nanti kejaga, gitu loh. Itu. Jadi kurang lebih ya. Mungkin kamu berdua bingung apa yang saya terangin gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih teman-teman di luar jelas gitu loh apa bisa sampai message-nya. Tapi intinya semua kita sisi seni ini, pekerja seni ini masih kurang safe menurut saya di Indonesia ya. Itu masih kurang safe. Gitu. Berarti tadi maksudnya Om Ari berarti tadi kalau industri kreatif nih kita masih bingung nih ngadunya ke siapa kalau ada masalah gitu ya Om? Kayak gitu bukan? Ya, sebenarnya nggak bingung-bingung amat sih ya. Kenapa? Karena orang seni tadi yang saya bilang, basically-nya orang seni itu biasanya cuek. Iya. Cuek dalam kaitan di satu sisi mau ada. Tadi balik lagi ketika kita bicara yang idealis, mau ada yang beli kayak, mau ada yang nonton kayak, mau ada yang nikmatin kayak, sebodoh-bodoh amat. Yang penting gue menghasilkan sesuatu, gitu kan? Akhirnya begitu. Tapi kalau saya lebih ke pada sisi bisnisnya, sisi komersilnya gitu loh. Ini harus ada yang menata, harus ada yang mengontrol, harus ada yang bertanggung jawab lah kasarannya ketika terjadi sesuatu. Kenapa? Karena maaf ya guys, nge-lag. Oh my god. Bukan deh. Aduh, maaf ya guys. Maklumin. Sinyalnya ya? Iya Om. Pansan tadi Chris. Boleh diulang Om, gimana? Maaf Om. Omnya lupa deh jadi. Tadi basicnya dasarnya orang seni itu cuek Om. Iya. Sampai situ. Oh iya. Oke. Iya tadi cuek dalam mengenai gini, ketika kalian menghasilkan sesuatu, akhirnya kan kalian tidak peduli gitu loh, ada yang mau lihat, ada yang nonton, apa segala macam. Ya, tapi kalau saya dari sisi bisnisnya, saya tetap harus berhitung bahwa ketika kita mengeluarkan atau menghasilkan konten itu, feedbacknya apa nih? Kalau memang kita dari sisi bisnis, atau sisi komersial, berarti ada pemasukan nih harusnya kita dapatkan gitu loh. Apalagi kalau misalkan kita di seni ini menjadi mata pencarian gitu loh. Gitu. Nah, ada untungnya ketika kita bicara kemarin lockdown, WFH, itu sebenarnya ada untungnya kenapa? Karena semua orang akhirnya mencari hiburan mencari hiburan, dan akhirnya berlomba-lomba orang membuat sesuatu yang fresh, yang segar gitu ya, supaya menghibur orang. Yang tadi ketika kita bicaranya orang kreatif, ada salah satu profesi yang mulia. Kenapa? Karena kita menghibur orang gitu loh. Teman-teman di sisi desainer apa segala macam, desain, editing segala macam, ya juga turut andil di situ. Ya kan? Gitu loh. Jadi jangan tetap kalau bahasa di sayanya itu tetap istiqomah aja. Kenapa? Karena pasti akan jadi sesuatu. Gitu. Jadi jangan menyerah. Tadi balik lagi kayak Masif. Nah, ini ada sedikit berita Om dari ayobandung.com. Dari industri animasi di Indonesia. Pendiri dari bengkel animasi Roni Gani mengatakan industri animasi dan computer graphics, industri animasi di Indonesia saat ini sedang berkembang pesat. Namun dinilai kurang sejalan dengan ketersediaan tenaga kerja atau sumber daya SDM. Oke, ini yang dibilang nih.
Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang sangat besar. Namun, dari segi kualitas, harus diakui adanya ketertinggalan jika dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Kualitas animator Indonesia yang harus mampu bersaing secara internasional menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dan perkembangan industri animasi kita. Nah, menurut Pak Ari sendiri itu gimana sih, bagaimana tanggapan dari Pak Ari industri kreatif di Indonesia sekarang ini dengan adanya SDM yang mungkin masih belum mencukupi saat ini seperti yang tadi Deva bacain beritakan itu? Oh, oke. Kalau saya menilai, kalau bicara bicara tadi kekurangan SDM segala macam, sebenarnya kalau ini berita saya nggak tahu nih ini maksudnya apa, tapi kalau bicaranya ininya apa, ngarahnya kemana, kenapa? Karena kalau kita bicara SDM di Indonesia itu nggak kekurangan SDM, menurut saya loh ya, nggak kekurangan orang pinter di Indonesia, nggak kekurangan orang kreatif. Orang Indonesia itu paling kreatif lah, gitu kan? Negara berflower ini paling aktif, paling kreatif lah, gitu kan? Negara plus 62 ini, kenapa? Marvel pun aja mengambil bukan Marvel, Hollywood lah, saya nggak bicara Marvelnya, Hollywood aja mengambil beberapa animator dari Indonesia, ya kan? Kalian tahu lah pasti berita-berita itu kan, gitu. Jadi lebih kepada bukan kita kurang secara SDM, tapi penghargaannya yang kurang menurut saya. Kurang bentuk apresiasinya mungkin ya Om. Ya, benar. Gitu kan. Jadi lebih ke situnya. Kalau bicara SDM, bahkan ini jangan bicara SDM yang sudah misalkan kalian lulus gitu ya, jadi SDM. Enggak juga. Bicara SDM itu bisa luas, bahkan dari misalkan anak SD ya, dia sudah bisa bikin sesuatu yang kreatif. Menurut saya mereka itu sudah menjadi SDM walaupun memang belum total ya. Tapi itu bisa apa istilahnya ya? Bisa disalurkan sebenarnya gitu. Karena kita lihat berita juga dari anak SD, anak SMP, anak SMA, apalagi zaman sekarang. Kalian itu fasilitas itu menikmati fasilitas itu dengan gampangnya dan mudahnya. Kalian ada kepikiran untuk bikin video, bikin untuk editing animasi segala macam, ya kasarannya sekarang di handphone pun udah bisa, benar nggak? Iya betul. Gitu. Menurut saya siapapun akhirnya bisa menjadi content creator, tapi baik lagi tadi sebenarnya adalah lebih ke talent atau bakat, gitu kan? Dipaksakan juga sampai kayak saya nih, misalkan saya hobi nih, misalkan bermain band atau ngeband lah kasarannya gitu ya. Tapi kalau saya dari kecil saya coba belajar namanya main gitar, main drum segala macam, itu sampai detik ini nggak pernah bisa, gitu loh. Karena nggak ada bakat. Walaupun saya ada kemauan ya. Oh iya. ini kenyataan. Jadi belum tentu yang namanya orang ada kemauan itu terus berhasil gitu loh. Itu juga bakat itu salah satu faktor X juga. Faktor pendukung lah. Jadi makanya ketika bicara SDM itu menurut saya tidak akan kekurangan. Anak sekarang menurut saya dibandingkan saya zaman waktu kecil dulu lebih kreatif. Tadi makanya kalau kita tadi obrolannya sebelum dikepotong gitu kan, tadi saya bilang, saking kreatifnya akhirnya apa? Nyeleneh, akhirnya macam-macam, neko-neko, iya, gitu loh. Itu saking kreatifnya, gitu. Karena nggak ada filterinnya, nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang bikin rules-nya, nggak ada yang bikin kotaknya. Walaupun anak sekarang memang nggak suka dikotak-kotakin ya, gitu. Tapi harus ada. Kalau nggak ya akan kacau balau. Gitu. Makanya saya nggak setuju nih kalau dibilang SDM kita kurang. Sebenarnya tanggapan saya sih itu sih ya. Tapi ini pendapat pribadi ya. Iya nggak apa-apa Om. Ya jadi kan namanya orang pendapat tuh pasti berbeda-beda. Iya wajar betul. aja. Nah kalau bicaranya tadi lebih kepada apa? Apresiasinya, penghargaan Indonesianya memang kurang, gitu loh. Kan? Itu sih lebih ke situnya sih kalau saya sih ingatnya sih. Gitu. Betul. Nah kan kata Om Ari, anak muda zaman sekarang, apalagi PSBB kayak gini, banyak yang udah berkembang lagi nih, kreatifnya udah makin meningkat banget. Nah, menurut dari Om Ari sendiri ada kesan dan pesan sendiri nggak sih buat orang-orang anak muda lah, terutama yang kreatif dan menunjukkan bakatnya sendiri di Indonesia? Gini, saya sih tadi saya sih sebenarnya kalau melihat perkembangan kreatif di sisi anak muda atau milenial lah ya disebutnya, yang sekarang ini memang kan tadi bagus dan bukan bagus dalam gini,
kalian semua sekarang diuntungkan dengan semua fasilitas yang ada. Apapun kalian bisa dapatkan dengan mudah. Nah, dari kemudahan itu harusnya kalian lebih bisa berkembang atau lebih bisa apa istilahnya ya memanfaatkannya secara maksimal gitu loh. Ada misalkan salah satu paling simpel yang kejadian dari dulu sih sebenarnya orang Indonesia, tipikalnya orang Indonesia. Ada iPhone terbaru keluar gitu kan. iPhone terbaru dengan harga ya udah nggak masuk akal lah. Terbaru keluar. Yang dipakai apa? Cuman WA, IG, FB, banter-banter, kamera, kameranya, cuman itu doang, gitu kan? Tapi ketika bicara ini maaf om pakai logo ini kenapa? Ini ada tulisannya loh, think different gitu loh. Nah, sebenarnya ini message, gitu loh. Jadi ketika kita dapat fasilitas seperti itu, kita terus bisa maksimalkan nih di handphone ini bisa apa lagi sih, gitu loh. Bisa mengeksplor kalian yang di sisi teman-teman desain gitu kan, apa nih bisa kalian hasilkan dari handphone ini, suatu karya nih, itu yang masih kurang nih teman-teman yang sekarang nih menurut saya gitu loh. Kalian dapat kemudahan, dapat ke ini, cuman mengeksplor sesuatu itu masih kurang karena gini, apa ya, tingkat keponya tuh menurut saya masih kurang banget gitu. Kalau kami dulu waktu zamannya kita semuanya kalian itu, kita tuh orang kepoan semua. Maksudnya kepoan dulu ketika misalkan ada gadget baru ataupun ini, wah kita pengen tahu. Bahkan dulu ketika saya punya handphone dulu pertama-tama gitu ya, wah sebelum saya ekspor apa sih ini handphone tuh sampai teriak lah kasarannya, gitu loh. Sesuai dengan kebutuhan ya, misalkan tadi kalau bicara desain nih berarti aplikasi desain apa aja sih, hajar terus di situ. Pengen tahu nih yang paling gampang apa, yang paling enak apa nih bikin sesuatu. Nah, kayak gitulah. Nah kalau sekarang nih tadi karena saking gampangnya akhirnya lah TikTokan aja lah mendingan lah. iPhone 11 dengan harga sekian 10 juta cuman buat TikTokan sih ngapain? Iya benar. iPhone 5 pun bisa om. Iya, gitu kan? Bener nggak? Betul. Itu yang tapi kalau secara tadi istilahnya otak kiri ya berarti ya kalau orang kreatif ya, correct me if I'm wrong gitu, otak kiri masalah untuk kreatif itu bagus gitu, cepet gitu responnya atau ininya bagus ininya untuk bikin sesuatu sebenarnya bagus, cuman tadi lebih rasa malasnya aja dan terima simple aja sih gitu. Jadi kalau pesan om sih teman-teman yang di sisi kreatif sih harus lebih ketik lagi, terus lebih terorganize saja dan sebisa mungkin bikin sesuatu itu yang berfaedah, jangan unfaedah. Iya. Kenapa? Kalian nanti akan ngerasain deh ketika kalian nanti kalian sudah berumur, kalian menikah, punya anak segala macam, anak kalian tiba-tiba dengerin atau baca atau nonton sesuatu yang tidak unfaedah, itu akan waduh kok begini amat ya gitu. Iya serius. Ini tahapannya kalian memang sudah harus begitu, harus dewasa, maksudnya harus menerima, harus bisa memilah gitu loh. Gitu. Nah, menurut saya lo boleh ngobrolin apapun, lo bahas apapun, lo mau ngomongin jorok apa segala macam, tapi masih lingkupnya sendiri. Jangan di broadcast gitu loh. Ya kan? Benar om, benar. Ya, jadi bicaranya adalah bicara faedah aja sih. Karena apa? Once ketika kalian bicara unfaedah, dosanya kemana-mana loh. Tiba-tiba ada anak kecil, anjir. Waduh, panik. Dengerin enak nggak di kuping? Dengerin enak nggak? Nggak enak kan? Asing. Ya, itulah. Itu kita punya tanggung jawab itu nih ya, sebagai orang seni, pekerja seni, kita punya tanggung jawab sebenarnya moralnya pribadi masing-masing. Itu aja sih paling gampang ngejaganya. Nggak usah kita ribut, kita ngejagain orang lain. Diri kita dulu aja deh. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada orang yang bilang pencitraan nih, sebenarnya nggak apa-apa kan om, untuk yang penting untuk kepentingan audiens itu berarti nggak apa-apa ya, bukan pencitraan ya jatuhnya berarti. Dalam hal apa dulu pencitraan gini? Pembuatan konten. Yes, ketika kamu bicara konten, ya, itu dialihkan kamu. Ya. Jadi sah-sah aja yang tadi dibilang namanya pencitraan, terus jaim, gitu ya. Itu sah-sah aja. Kan kamu yang bikin konten, kamu yang ide,
Betul. Ya. Jadi ekspresiin, terus nggak cuma usah takut. Nah ini anak sekarang itu kadang-kadang teman-teman sekarang ini apa ya terpaku yang namanya apa kata orang. Bener nggak? Bener Om. Betul. Akhirnya apa? Akhirnya terkotak sendiri gitu loh. Gue mau begini entah salah, entah mau begini salah. Let it flow aja, keluar aja. Tapi tadi baik lagi kalau kita bicara yang sebelumnya, ya kita ada norma-normanya. Kita saling ngejaga diri sendiri gitu loh. Ini nggak boleh. Ya sesuai dengan logika aja sih gitu. Ya kan? Ketika kita ngomongin anjing nggak boleh, berarti ngomong anjir misalkan. Ya, itu sah-sah aja. Ya kan? Makanya ketika ada perbedaan pendapat kemarin tentang anjay lah pas segala macam, ya persepsi masing-masing. Bener nggak? Lo bener. Iya, Persepsi masing-masing. Ya kan? Dia ngomongin anjay. Ya sekarang misalkan kalian ngomongin ke Om gitu. Om anjay banget sih. Ya berarti sesuatu yang nggak pantas kan? Bener nggak? Aduh, iya. Kapan kaget saya, Om. Saya juga kaget Om. Misalkan, nah ini contoh ya, Iya. Berarti apa? Berarti kan sebenarnya makanya kan saya bilang, yang tadi saya bilang dari awal bahwa sebenarnya kita tuh punya tetap kalau bicara Jawanya, ini siapa yang menjawab nih? Saya. Nah, pakai wuhnya masih harus ada. Kita tetap pegang yang namanya Indonesia ya, gitu ya. Pakai wuhnya. Ketika kita bicara dengan selevel atau seumuran, fine aja. Kalian mau bahasa apapun itu bahasa kalian. Karena Om aja sampai saat ini sama teman-teman yang seumuran, yang ngobrol tuh ya kalau kalian dengar mungkin ya lu lah gue udah kacau balau lah. Cuman ketika saya ngobrol sama kalian segala macam atau yang beda umur atau di atas Om, ya kan beda. Jadi bisa menempatkan diri. Gitu aja sih, yang paling simpel. Gitu. Menurut saya kemarinnya siapa? YouTuber atau siapa sih lah itu namanya tuh. Dia ngomong anjay itu ada benernya, tapi ada juga salahnya. Benernya adalah jangan ngomong-ngomong anjay itu ke orang yang lebih tua misalkan. Itu udah gak pantas. Gitu kan. Tapi ketika kalian ngomongnya sesama umurnya, ya kan? Fine aja. Gitu kan. Sama halnya nih kalian nih, tiba-tiba adik kalian ngomongin itu, kakak anjay banget sih. Dengarnya coba. Ya. Bener nggak? Bener sih Om. Agak asing ya. Yes. Jadi nggak enak kan di kuping kan. Nah itu yang jadi kita tuh harus mengaca diri sendiri dulu gitu loh. Itu aja sih. Kalau menurut Om ya gitu loh. Jadi kita mesti tetap ada pakai terutama orang Jawa ataupun ya orang Indonesia lah. Timur tuh begitu. Ada ininya. Itu yang paling gampang dipegang sama teman-teman sih. Makanya Om jadi panjang lebar kan. Jadi anjay banget kan. Nggak apa, ini menarik banget sih, Dek, ya kan, perbincangan ini. Kayaknya kita nanti mungkin offline kita bisa ngobrol lebih banyak lagi ya, Om. Kalau aku main ke Jagakarsa ya, Om. Ya silakan. Kalau Om kan udah bilang sama Aira juga, teman-teman kalau ada mau belajar sesuatu silakan. Karena kan Om itu bukan cuma sekedar apa ya bahasanya ya, bukan sekedar pengajar atau Om itu pelaku bisnisnya, gitu ya. Yang teman-teman lakuin sekarang teman-teman lagi belajar itu, Om itu pelaku bisnisnya. Jadi ketika kalian mau belajar itu ya pas dalam pengertian ya Om sesuai dengan lapangannya atau bidangnya gitu. Dan mengalami langsung ya. Ini failed, ini berhasil tidak, ini sukses atau tidak, ini failed atau tidak, Om langsung mengalami. Jadi kalau Om lebih percaya yang namanya pengalaman itu adalah guru paling terbaik. Ya, tapi kalau teman-teman harus juga yang namanya diimbangi namanya akademis. Kenapa? Karena akademis tetap penting. Gitu. Tapi kalau yang lebih bagus lagi adalah kita bicaranya barengin sama pengalaman. Gitu. Jadi semakin kalian banyak nggak cuma sekedar Om, mungkin ada temennya teman orang tuanya Dea atau Deva yang orang-orang kreatif, coba aja nanya segala macam. Itu yang lebih bagus. Gitu loh. Ini kayak Aira saya ajarin Om podcast nggak pernah mau sampai sekarang. Undang Om, undang sekarang Om. Ada di sebelah saya nih. Waduh. Bisa ngilang dia. Luar biasa. Dia ninja. Itu sih. Seru banget kita karena Om Ari kita jadi ngerti seberapa pentingnya industri kreatif, terus
Iya. pengalamannya Om Ari, gimana behind the scene-nya gimana? Satu lagi yang Om mau tambahin. Om. Boleh. Boleh Om. Kalau kamu di dunia kreatif itu, akhirnya apa? Ketika kamu bicara financial, kamu tidak akan terukur. Kenapa Ngerti tuh? maksud? Ngerti nggak maksud Om? Ini salah satunya nih, salah satu yang Om selama ini jalani. Ketika kita bicara dunia kreatif, penghargaan, tapi bicara penghargaan, itu baik lagi ke orangnya, cukup atau tidak ya. Orang relatif ya. Orang pegang duit 1 juta itu mungkin orang ada yang bilang orang alhamdulillah cukup. Ada juga yang bilang nggak cukup. Tapi kalau di sisi ya kreatif, ketika kita bicara duit 1 juta misalkan, itu bisa jadi apapun dan bisa menghasilkan uang lagi. Gitu loh. Jadi kalau bicara secara finansialnya janjikan ya. Jadi teman-teman yang ketika bicara yang lagi ada di kuliah, maksudnya masih kuliah di DKV segala macam, wah depannya tuh keren lah, depannya tuh keren, serius, apalagi dunia digital ya, wah keren banget, gitu. Bahkan Om sendiri aja nih nanti mungkin ada kerjaan-kerjaan yang akan Om lempar nih ke teman-temannya, ada juga loh, iya, memang gini loh, iya, karena memang menurut Om justru dari kayak Om pelaku bisnis ini memang harus mulai tadi membiasakan gitu loh teman-teman, misalkan tapi teman-teman juga harus tahu ketika udah masukin namanya dunia kerja ataupun bicara udah kreatif di dunia kerja atau tadi ekonomi kreatif segala macam itu tight banget bicara schedule apa segala macam. Nah, baik lagi tadi Om juga mau ngingetin masalah kesehatan. Benar. Oke. Karena kita di dunia kreatif itu memang dituntut yang namanya deadline segala macam bla 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 bla, tapi kita baik lagi makan harus cukup, tepat waktu. Sebisa mungkin sih kalau bicara tidur sih ya so-so lah, Om aja masih jadi kalong gitu kan. Selain kalian tidur Om. Iya, celong dia. Ya, tadi itu wajar di dunia kreatif, tapi sebisa mungkin istirahat juga dibarengin yang cukup gitu loh. Jadi diimbangin vitamin apa segala macam. Apalagi sekarang nih lagi banyak musim penyakit gini. Jadi teman-teman juga harus jaga juga ya catatnya ya. Kayak gitu sih. Oke, ya, ada lawan corona. Makanya salah satunya itu tuh teman-teman kan bikin kampanye nih, ngingetin teman-teman itu paling simpel, bikin sesuatu tuh tadi mengingatkan aja dulu ke teman-teman yang lainnya. Mau dibilang menggurui, mau dibilang pencitraan, sabodo teuing, hajar terus. Benar. Hajar ya. Gitu. Mungkin ada ini Om, final statement untuk creative people sebelum kita mengakhiri podcast ini Om. Udah banyak sih ya tadi, udah banyak yang finalnya gitu ya. Cuman intinya ya semoga namanya creative people lalu teman-teman semuanya ini tetap berkreasi tanpa batas lah ya. Nah, limit untuk kreatif karena kita diciptakan Allah untuk mikir, maksudnya semakin kreatif, semakin ini segala macam, pasti ketika bicara nanti lagi ekonomi kreatifnya itu akan kalau paling simpel nih, terakhir Om mau sampein nggak bakalan ada usaha yang usaha itu nggak bakal membohongin hasil. Tidak akan mengkhianati hasil ya Om. Yes, membohongi atau mengkhianati hasil. Jadi tetap berusaha, tetap kreatif. Oke? Sekali lagi Om, makasih banyak ya Om, udah mau sama-sama Talk episode pertama kita ini. Ya, mudah-mudahan sukses ya. Iya, semoga kita industri kreatif sukses terus ya Om ke depannya Om. Ya, jangan lupa di subscribe, di like ya, komen ya. Iya, apa Om nama channel jempolnya apa? Enggak, kreatif talk aja nggak apa-apa. Kalau saya udah nggak perlu lagi subscribe, sombong. Mantap. Oke. Om numpang promosi ya Om, kalau udah ini tolong dipromosiin. Ya. Enggak. Maksudnya ini podcastnya yang menurut saya faedah gitu kan. Ini makanya yang perlu saya dukung tuh kayak gini-gini. Gitu. Jadi kalau butuh bantuan, butuh segala macam, silakan. Gitu kan. Tapi kalau butuh uang ke orang tua masing-masing ya. Iya dong. Ya, itu aja. Canda ya. Ya, semoga kita sukses semua ya Om. Oke. Amin. Selama PSBB ini. Oke, mungkin itu aja kali ya, Dek. Iya. Terima kasih banyak ya Om. Makasih ya Om, sehat terus Om. Sehat terus Om.
Sama-sama. Ya, assalamualaikum Om. Ah, Oke. Oke. Dek, gue jujur gue jadi tahu banget sih semua hal tentang dunia kreatif, apa namanya, insights tentang dunia kreatif. Kita jadi tahu banget ya, Dek, yang tadi nggak tahu sekarang jadi tahu. Dan gue yang tadinya udah passion di dunia kreatif makin passion lagi. Apalagi dengerin bapaknya Gue juga. mau menawarkan kita ya untuk memberi. Gue pengen magang jadinya. Kayak mau magang gue. Kayak mau gitu kan. Menginspirasi banget ya, Dek. Banget. Nah, ini buat yang penasaran bakal apa lagi nih episode seterusnya, jangan lupa dong nanti di like dulu, di like, komen, dan di subscribe. Iya. Kira-kira, betul. Kira-kira siapa nih, Dek, narasumber kita selanjutnya? Siapa ya? Siapa, Dek? Nah, makanya bisa komen aja langsung siapa. Bisa komen. Bisa diterwujudkan, amin. Iya, bisa terwujudkan ya. Yang gede-gede nggak apa-apa, komen aja dulu. Komen aja. Jangan lupa di subscribe ya. Subscribe jangan lupa. Itu penting banget. Agak butuh gitu. Agak butuh di subscribe. Nah, sekalian selain kita butuh konten multimedia DKV Usakti ini juga menyajikan banyak konten buat creative people gitu. Misalnya bukan podcast doang. Nggak cuma podcast doang. Misalnya dari kalian ada, aduh, gue bingung nih, ini film tentang apa sih? Misalnya nih Parasite gitu kan. Aduh, gue bingung nih, ini film tentang apa sih sebenarnya? Itu juga ada di konten kita kan, Dek. Menganalisa sesuatu banyak. Yang butuh ketawa bisa mungkin nonton video reaction. Nah, ini banyak deh. Film pendek mungkin untuk yang suka TV series, web series itu bisa banget. Nah, makanya like, comment, dan subscribe. Di-share jangan lupa. Di channel Multimedia DKV Usakti. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya. Loncengnya. Itu kalau yang nggak ngerti, ya itu yang merah-merah, itu tinggal dipencet aja gitu. Karena kita punya yang asik banget, ya kan, Dek? Asik banget. Bukan ini doang, pokoknya. Nah, oke, segitu aja mungkin ya. Sampai jumpa, Creative People. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa di like konten ini terus, dan narasumbernya makin oke. Kalau kalian like-nya banyak, subscribe-nya banyak, oke? Sekian. Sampai jumpa di Create Talk episode 2 bersama kita, Deva dan Dea. Bye-bye.